Jangan gitu lah guys, kebanyakan komplain aja terus dah. Catur lawan Nadia, kalah nggak sih saya? Dia bukannya kayak atlet catur gitu, tapi belum pernah sih. Buat konten GRWM apa itu? Vlog wartakjil depan Dejon. Wartakjil apa? Kalian tuh bertanya tanpa tahu dengan mengasumsikan sesuatu yang tidak benar gitu kan? Fallacy itu namanya, fallacy. Theodora atlet catur. Dia FL2SN kan? Oh 2SN sorry. Oh 2SN kan ya? Dia yang paling hebat. Nah dia juga sempet, cuma nggak sejago Theodora kayak. Suka ngerayain utang nggak kalau sama keluarga? Ya paling beli apa kayak gitu. Mau beli ini, ya udah beli silakan, udah gitu. Saran metode belajar buat OSN. Perbanyak belajar. Metode beda-beda ya. Takutnya nggak sesuai sama kalian sih. Kalau kalian suka MTK kan kalian bisa terobos terus-terusan tuh. Apalagi kayak aku nggak tahu juga kan kalian ada kesibukan lain atau enggak. Pernah nonton study group nggak? Aku baca doang, aku nggak nonton drama ya. Pernah di fase impostor syndrome? Ini menarik sih, pertanyaan menarik ya. Sebenarnya aku tuh kurang tahu impostor syndrome kayak apa, tapi aku kayak dapet hunch-nya. Jadi mari kita baca. Nah, jadi impostor syndrome itu ada ketika orang lain menganggap diri kalian lebih hebat dari apa yang kalian pikir dari kalian lebih hebat. Begitu bukan? Jadi kalian kayak seakan-akan betul kan? Nah, sebenarnya kalau kayak gitu aku mikir, tapi kan kayak gimana ya? Aku gimana? Susah dibuat di kata-katakan sih. Sama lah kayak apa ya kayak. Nah, anggap kayak aku tuh bukan orang yang secara skill level kuat gitu, kayak secara skill levelku nggak kuat. Nih aku ambil contoh dari COC aja yang kalian familiar ya. Maksudnya di COC pun basic skill levelku itu jauh lebih rendah bahkan dari banyak orang gitu kan. Cuma aku tuh suka mainin apa yang namanya kayak beberapa trik atau ya strategi, tapi itu lebih kayak trik-trik gimana caranya supaya bisa stay survive gitu kan, atau selamat, atau mengintimidasi atau bluffing atau dan segalanya kan. Ya yang which is itu termasuk kayak ya salah satu bagian gitu kan. Kalau emang orang lain pikir aku lebih hebat, ya aku main around that aja gitu kan. Kalau pengen bluff gampang, kalau pengen ya yang susah itu kan mungkin kalau orang kayak ekspektasi gitu kan, ekspektasi jawabnya gimana dan sebagainya gitu kan ya. Tapi kan kayak
Apakah kalau mereka kecewa saya peduli gitu kan? Kalau kalau misal nih kayak orang tua gitu kan ya, mungkin oh ekspektasi bisa kayak gini, tapi apakah kalau saya gagal orang tua bakal kecewa sama saya terus meninggalkan saya? Enggak kan, orang tua saya bukan orang kayak gitu, jadi ya kayaknya santai gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu. Apakah saya dianggap lebih baik dari apa yang orang-orang gimana? Apakah saya lebih lebih bodoh dari yang orang-orang kira? Kayaknya iya. Cuma ya itu salah satu keuntungan juga gitu kan. Siapa pemain favorit di Munchen? All time apa apa nih? All time Müller, Müller, Müller. Sampai sekarang masih Müller. Kenapa? Karena dia ya itu sama ya. Dia tuh orang yang istilahnya itu fleksibel role-nya. Jadi mau dia jadi support, mau dia jadi attacker, bisa keren sih itu. Kayak dari zaman-zaman manajer apapun dia lumayan fleksibel role-nya. Mungkin kayak orang banyak yang bilang Messi gitu kan, Ronaldo ya itu emang one of a kind gitu kan. Tapi aku suka kayak orang yang adaptability gitu kan, yang bisa jadi kok bisa jadi super atau apa. Jadi kan bayangin aja gitu, misal kayak striker ini orang ini having a bad day gitu kan, yang ini lagi good. Nah, dia bisa playing around gitu kan, dia main ngoper ke dia aja gitu. Terutama 2014 ya. Wah, itu luar biasa deh pengalaman. Upi Aksa kalau lama stop komplain, stop komplain. Stop komplain apa sih? Nggak ada kewajiban Excel untuk eh live di kalian gitu loh. Kalian bersyukur aja gitu kan. Excel juga udah mau live gitu kan. Ini apa ya, istilah dikasih hati minta jantung loh. Ini kan Excel juga ada teman-teman yang ada di dunia nyatanya gitu. Kita biarkan mereka having a moment juga loh. Ngabar ML Pi. Susah sih sekarang. Apa namanya? Jadi server ML itu nggak bagus kalau multi apa antar server ya, terutama server Korea ke server Indo, yang dimana itu pingku bisa nyampe 100 kalau main sama orang Indo. Kalau Kevin kan masih Singapura ya, mungkin pingnya tuh kayak 60 kan, ya masih main tapi tetap tetap kurang kayak apa, tetap mungkin nggak nyaman ya karena biasa main di ping 5 ping 11 gitu kan. Susah guys Korea ke Indo. Ceritain kok bisa mabar bareng Kevin. Itu lucu sih, jadi kayak sebenarnya Kevin live ML aku nonton gitu kan, kayak aku suka nontonin orang live gitu, terutama kalau aku lagi istilah ngerjain soal gitu kan, supaya nggak terlalu sepi-sepi amat karena lagi ngerjain soal gitu kan, bukan lagi belajar, jadi nggak perlu fokus-fokus banget gitu. Jadi ya wah ada ini nih, ada live. Nah, Kevin aku nonton gitu kan, terus aku juga udah waktu itu ngomong juga kan, menarik nih kalau main bareng dia. Terus kayak dia waktu itu lagi stres kalah gitu kan, kayak aduh ya kayak lucu gitu kan nontoninnya ya. Join lah gitu kan, momennya tepat banget gitu kan, last game juga ya udahlah gitu. Dan alhamdulillah dia kayak dapat hero favorit dia kan, dapat Zushin, terus menang MVP juga gitu, luar biasa gitu kan. Jadi ya apa ya, kalau end it with loss rasanya kayak gitu kan, takutnya ke bawah gitu kan. Ya end it with the win enak lah gitu kan. Terutama buat kalian yang suka main game pasti kan tahu rasanya kayak end it with loss, end it with the win gitu kan. Pernah ikut turnamen ML nggak? Ya, pernah. SMA sama ITB. Rekomen webtoon apa ya? Aduh kesenian mereka kali. Ntar deh. Kalian tanya aja lagi. Dokter Frost sih, cuma itu udah agak lama. Kalau kalian belum baca, saya asumsi kalian udah baca Dokter Frost kalau belum. Hero favoritnya apa VDML? Aku fleksibel. Aku ikut meta sih. Sekarang meta apa? Cloud, Freya, Zushin, Jungle, ada Fredrin, YSS, Lance, Roam, Kalea, Chow.
Kira Kais akan ada COC 3 ya? Nggak tahu, karena pasti dikontrak rahasia kan. Jadi anak-anaknya juga nggak ada yang bakal ngasih tahu saya gitu yang ikut COC itu kan. Ya tapi I'll good luck to them lah gitu kan. Oh iya, kalau ada anak Kais dengerin, kalau minta saran boleh dari orang yang nggak seberapa ini, nggak apa lah. Wi pernah bolong sholat tarawih witir. Iya, aku waktu itu kebetulan banget nih bolong gara-gara lagi di pesawat. Tren OSN yang kayak Nares, tren apa itu? Aku belum nonton lagi. Aduh, maaf ya Res. Nonton Dracin gak Vi? Drama Cina? Nggak banyak, tapi beberapa ada yang bagus. King's Avatar, aku suka banget. Ada di Netflix kayaknya, King's Avatar. I mean like, emang dari novel bagus ya. Cuma animenya agak-agak kecewa. Aku Donghua, sorry, Donghuanya, maaf ya, yang fans Donghua. Donghuanya agak-agak kecewa. Tapi dramanya menurutku bagus. King's Avatar. Nares MP, ntar gue cek ya. Suka Harry Potter nggak Lutfi? Ini sebenarnya pertanyaan yang aku takut jawab. Karena aku baru nonton Harry Potter itu 1,5 tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu. Jadi nggak hitungannya fans baru gitu kan. Nonton dan baca Harry Potter. Jadi ya udah agak ketinggalan hype-nya gitu. Kayak udah lewat gitu kan. Kapan sih itu Harry Potter? Jadi kayak ya begitulah. Maksudnya nggak ada chance buat, bukan nggak ada chance sih. Maksudnya wishlistku kan juga banyak. Yang pengen ku tonton juga banyak. Kebetulan kayak Harry Potter itu entah kenapa aku undur-undur terus. Narnia itu aku nonton di ini di saluran TV. Buku yang paling recommended untuk dibaca Al-Quran guys. Film Indo yang paling disuka probably Negeri Lima Menara. Sampai sekarang apa lagi ya? Galen oke, Penyalin Cahaya oke. Tingning bagus. Yang baru-baru bagus sih, jujur-jujuran aja ya. Tapi kayak nggak ada yang bisa ngalahin Negeri Lima Menara sih. Kayak Negeri Lima Menara waktu itu aku nonton pas masih kecil juga kan. Pas masih kecil gitu kan, zaman-zaman di madrasah juga. Terus kayak ngeliat ceritanya, gitu kan. Baju lebaran warna apa, Pi? Nggak tahu dah. Para prasuk nanti nonton lihat saya di mana? Kalian spam, jangan spam deh. Kalian bilang baik-baik ke Bapak Iman Usman. Tolong tayangkan di Korea. Tapi masalah gini ya guys ya, Korea itu lumayan telat loh. Fun fact, film-film di Korea itu masuknya telat. Yang dari global ya. Kayak apa sih yang baru gitu kan, Hoppers gitu. Hoppers kan udah masuk Indo ya. Nah Korea tuh belum ada Hoppers. Apa coba? Aku nungguin ini Hoppers ini. Pengen nonton. Jumbo versi Korea oke nggak Vi? Aku udah nonton di Netflix duluan. Aku belum nonton yang Korea. Waktu itu waktu Korea di Korea tanya aku di Indo juga kan. Latihan lagi. Mau diundang kah? Tapi kayak aku nggak bisa deh. Ekstra nggak bisa deh. Nonton yang Rana 3 Warna. Aku nggak nonton. Dari novela beda lah vibe-nya guys. Rana 3 Warna kan udah kuliah ya. Maksudnya ya sama-sama bagus gitu kan. Kayak Negeri Lima Menara tuh fokus ke persahabatan. Rana 3 Warna ke romance apa ya? Ya pokoknya zaman-zaman kuliah lah gitu, terus nyesek juga lagi ujung-ujungnya. Rantau Satu Muara itu asik. Jadi urutanku kataku Negeri Lima Menara, Rantau Satu Muara, baru Rana 3 Warna sih. Rantau Satu Muara itu ini kan revolusi kan. Itu lumayan sih seru. Tapi tetap Negeri Lima Menara on top sih. Beda lah gitu, kayak Negeri Lima Menara. Kalau kayak nonton di sinema waktu itu, villa beda sekali. Iya, aku suka latarnya, terutama pesantren kan. Semoga banyak sih film-film kayak gitu. Itu one of a kind banget sih, susah ya replikanya. Negeri Menara itu latar pesantren.
filmnya kayak gitu, itu udah nggak kepikiran sih. Mahakarya sih jadi. Agak lain bagus kok. Tapi kan ya Laskar Pelangi, Laskar Pelangi. Sebenarnya saya sebagai generasi saya tidak bisa menonton Laskar Pelangi di sinema. Jadi mungkin filmnya beda, tapi menurut saya masih bagusan. Jadi Menara. Tapi beberapa orang yang agak generasi atas menurut mereka lebih bagus Laskar Pelangi sih. Jadi kayak ya kalau kalian bilang Laskar Pelangi paling bagus, fair gitu. Itu sama aja kayak petualangan Sherina sama Jumbo kan. Ya, itu dua 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 film masa kecil tapi kan ya beda generasi gitu kan. Tapi dua-duanya bagus, bagus. Sahabat Nabi favorit. Semuanya bagus gak sih? Siapa yang menarik ya? Semuanya menarik guys. Kalau kalian yang aku suka dari Sahabat Nabi itu mereka punya karakter masing-masing yang berarti hikmah yang bisa kita dapat juga. Kita tuh nggak harus kayak ngediscard karakter kita gitu kan buat buat untuk mengikuti kayak untuk jadi peak Islam gitu kan. Mungkin ada yang kayak berapi-api gitu kan kayak Umar bin Khattab yang idealis gitu kan. Habis ada juga yang agak legowo kalau kata Dean tuh yang kayak Usman gitu kan. Habis itu ada banyak sih yang menarik. Coba kalian baca dah Sirah, itu bagus banget. Di Kais pas Idul Fitri libur nggak? Tergantung Idul Fitrinya kapan. Kalau Sabtu libur. Kak nggak tidur. Ya Allah, suruh tidur mulu. Lah, suka-suka saya lah. Ali bin Abi Thalib ya itu juga salah satu yang gila ilmu ya. Luar biasa juga. Itu kisah Ali bin Abi Thalib banyak yang bagus. Kisah cintanya juga itu kan menarik. Kultur shock Ramadan di Korea. Justru aku kaget. Aku kaget Ramadannya nggak sesusah itu gitu loh. Jadi ya seperti yang aku bilang kan ini inklusif banget gitu. Kayak waktu itu kita ada acara ujian. Terus kita tuh dibiarin buka dulu gitu. Tahu kan kayak kalau kalian nonton bola gitu kan ada kayak wasitnya manggil istirahat bentar buat buka. Nah pas ujian kita juga gitu. Istirahat dulu ya gitu kan. Nah, buka bentar, habisnya kayak masuk lagi. Terus kayak oh gitu kan. Terus kita waktu yang kepake buat buka sama sholat maghrib itu ditambah di akhir. Bagus guys, inklusif ya. Enak. Khalid bin Walid itu luar biasa ya. Terutama dia cerita awalnya dia ngelawan Islam dan menang gitu kan. Terus dia membela Islam dan gak pernah kalah juga. Wah, luar biasa emang. Kayak jenderal perang yang one of a kind juga lah itu. Kayak top 3 attacker gitu kan, top 3 attacker. Top 3 conqueror gitu kan kalau orang-orang barat bilangnya. Alexander, Napoleon, Khalid kan. Top 3 conqueror. Jadi ya itu udah nggak diakuin oleh kaum Islam juga gitu kan, diakuin seluruh dunia lah misalnya top 3 conqueror. Karsa Supernova yang ini ya. Bentar. Kayaknya aku tahu autornya deh. Kayak aku pernah baca. Yang Supernova itu Iya Dewi Lestari kan? Yang Supernova aku belum. Sound sahur buat channel Kak. Hamzah bin Abu Thalib. Itu Abdul Muthalib, maaf. Itu meninggalnya sih yang agak-agak sedih ya cerita Hamzah. Tapi luar biasa sih itu perang. Kapan-kapan cerita tentang Islam, Vi? Sebenarnya apa ya? Saya juga masih belajar gitu, guys. Jadi kayak saya mungkin bisa jelasin ke kalian apa yang saya
anggap menarik gitu kan dari Islam. Banyak loh kayak, wah kalian yang nggak kepikiran apa-apa gitu kan, yang kelewat gitu kan, itu kan banyak ya. Mungkin bisa lah cerita kali itu lain kali. Faroid. Faroid lagi. Lutfi, ayah kita apa kabar nih? Kedatangan Ray ya? Pede sih jujur-jujuran ya. Maksudnya kita nggak boleh jumawa juga kan ya, takutnya flop-flop lagi. Pede sih, kita nggak sabar juga nunggu akhir Maret kan. Interesting, maksudnya nggak secara ayah doang, yang lain juga ada kayak Lara, ada. Sebenarnya aku jadi legend kayak bakal nonton PH juga deh. Sebelumnya aku cuma nonton replay atau kayak nyari momen-momen menarik yang bisa dipelajarin ya. Kisah Nabi paling terharu itu Nabi Muhammad pas ngerasain sakaratul maut. Windah Basudara nggak Vi? Aku nggak nonton actively. Nonton series Omar nggak? Dulu ya, sebelum sahur ya. Aku lupa di mana itu. Tapi sebelum sahur ada lah itu nonton. Mungkin ya. Sebelum sahur ya, pas persiapan sahur dan sebagainya itu. Tapi nggak nonton secara linear gitu kan. Jadi kayak ya oke lah. Lucu lihat bulan purnama nggak kemarin? Ayam Mulbit kah? Kalau lagi Ramadan tuh kayak lupa gitu, kita nggak nandain kan ayam mulbitnya kapan, soalnya kita puasa juga bakal sebulan juga gitu. Lucu ya, nggak ada di cerita Rasulullah waktu perang juga sedih banget ya. Ya tapi paling berkesan menurutku, paling ngena gitu kan, itu Sakratul Maut. Kenapa suka novel karya Ragil DP? Saya suka semua misteri. Genre favorit novel ya misteri lah, itu kan mau autor siapapun tetap saya baca. Naksisu kayak yang apa? Yang mungkin target audiens lebih ke perempuan ya. Cuma ya misterinya tetap bisa di-enjoy sama laki-laki sekalipun kan. Kisah Nuaiman lucu-lucu ya, betul. Nuaiman. Mungkin bisa kali ya ntar kalau saya ada temen saya jual saya jual sebagai budak gitu. Enggak. Bercanda. Maaf teman-teman saya. Tolong masih temenan sama saya. Alkah bisa sampai 10 ya, hafalin ya guys ya. Jual Dean sebagai budak, menarik. Saya tulis siapa lagi yang mau dijual sebagai budak. Kak Iman, oke Kak Iman, Nicholas, Dean, Nares, Nadia, oke, ditanggung. Wah, kaya nih saya. Aduh, Kak Iman marah guys. Aduh. Jangan Kak Iman nanti, jangan Kak Iman. Baca 5 sekawan gak, Vi? Baca. Asik sih. Udah nonton film Buya Hamka, Vi? Belum. Ya, justru aku belum nonton film Buya Hamka. Kamu pernah ngaji anak-anak gitu nggak, Pi? Jangankan anak, maksudnya nggak anak-anak doang yang pernah aku ajarin, bahkan orang dewasa pun pernah. Rose, kenapa kalian mau jual Rose sebagai budak? Oke, Rose. Nggak guys ya, ini pokoknya kalau teman-teman saya marah itu salah kalian. Astagfirullahaladzim.
Chat sama Kak Iman. Excel jual, jangan dong. Excel jangan dijual. Hari ini kuliahnya jam berapa? Jam 12. Jam 1 malah. Jam 1. Vanes jangan dong, Vanes. Bentar ya. Aku udah lama nggak ngecek komun. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada kan ya? Aman. Apa nih mau dijual? Oh masih mau dijual. Oke, Dean. Kita lelang. Ayo, bid. Mulai dari 100.000. Ada 100.000. Nggak ada 100.000 ya? Oh, Scorpio 100.000, 200, 125, R. Oke, ada yang mau naikin nggak? 150, Arfi, oke. 150 Arfi ya. 150. 300.000 Scorpio, lanjut 300.000 Scorpio, 800.000 Fasiha, 2 juta bangku cerita. Waduh tuh. Aduh, 3 juta ada nggak? 3 juta. 3 juta. 5 juta Cika 5 juta. Oke, Cika 5 juta. 10 juta Lia, 10 juta Lia. Oke. 10 juta Lia. Oke. 10 juta. 11 ada 11. 11 ada nggak 11?